Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jadi ada subscriber di channel ini yang nanya ke kita gitu loh soal percepatan pematangan dari buah tanaman. Dan pertanyaannya tuh kayak gini ya sahabat tani, saya bacain. Saya petani cabai, karena harga sekarang sedang bagus-bagusnya, bagaimana cara agar buah tanaman cabai saya cepat matangnya? Nah, jadi ya sahabat tani, soal pematangan buah ini tuh karena sangat-sangat penting buat dibahaskan, dan supaya sahabat tani yang lain juga tahu informasinya, apa sih kira-kira dampak positif dan juga negatif ketika kita melakukan percepatan pematangan buah? Maka bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, mari kita bahas bersama ya sahabat tani dampak positif dan negatifnya. Tapi setelah intro berikut ini. BIM! Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, ketika harga lagi bagus-bagusnya, satu paham banget ya sahabat tani bahwa kita tuh kan pasti kepengen ya nggak buat ngejar harga, ya kan? Dan berbagai cara dilakuin kayak gitu loh, mulai dari pemupukan fosfat dan kalium yang tinggi kayak gitu loh, kemudian pemeliharaan tanaman yang lebih kita maksimalkan kayak gitu loh, sampai kepikiran buat menggunakan yang namanya ZPT atau zat pengatur tumbuh buat mempercepat dari pematangan buah tanaman kita, ya kan? Nah, kayak gini ya sahabat tani, sebelum kita bahas soal zat pengatur tumbuh, maka Anda perlu ketahui dulu yang satu ini. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti melewati fase kehidupan, dan fase itu dimulai dari yang pertama adalah fase pertumbuhan, di mana mungkin ya sahabat tani, biji tanaman itu kita semai, kemudian kita pindah tanam, kemudian sampai pada pertumbuhan tanaman itu yang maksimal kayak gitu loh, sampai pada fase yang kedua yaitu fase tanaman berproduksi. Pada saat tanaman kita tuh masuk masa produksi, nah itu tuh ya sahabat tani dimulai dengan memunculkan bunga-bunga tanaman, kemudian bunga tersebut berubah menjadi buah, dan buah tersebut diawali dengan warnanya apa? Hijau ya nggak ya sahabat tani? Sampai warna tersebut kemudian berubah menjadi warna buah yang matang. Dan sadar nggak kita, itu tuh ada waktu-waktunya loh ya sahabat tani. Jadi waktu muncul bunga itu butuh sekian hari kayak gitu loh. Kemudian dari bunga kemudian sampai jadi buah muda itu butuh sekian hari kayak gitu loh. Sampai buah muda jadi matang itu juga butuh sekian hari ya sahabat tani. Dan begitu semua terjadinya karena memang semua itu sudah terjadi secara alami ya sahabat tani. Proses alami itu, nah itu tuh ya sahabat tani terjadi karena tanaman mengeluarkan hormon tertentu yang mengatur dan memacu dari pematangan buah tanaman itu sendiri. Dan itu memang sudah terukur ya sahabat tani. Jadi balik lagi, itu pada dasarnya Tuhan menciptakan ciptaan itu sudah dalam keadaan dan bentuk yang sebaik-baiknya dan juga sesempurna-sempurnanya, dan itu berproses gitu ya sahabat tani, setuju? Lalu pertanyaannya, gimana sih kalau seandainya kita tuh melakukan modifikasi dari proses tersebut? Jadi ada satu ZPT itu namanya adalah etilin ya sahabat tani. Etilin itu adalah ZPT yang dapat memacu pematangan buah menjadi jauh lebih cepat dari normalnya kayak gitu loh. Dan dampak positifnya apa coba? Ya udah tentu kan, buah bisa dipacu dalam proses pematangannya menjadi jauh lebih cepat ya sahabat tani. Tetapi nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, yaitu apa? Dampak negatifnya. Nah, sambil referensi ya sahabat tani dari referensi pertama, namanya adalah pertanian mesuji. Etilin berfungsi untuk membantu proses pematangan buah, memacu pembungaan, merangsang pemekaran bunga, merangsang pertumbuhan akar dan batang, merangsang pengguguran buah dan daun, merangsang perkecambahan biji, menghambat pemanjangan batang kecambah, memperkokoh batang tanaman, dan mengakhiri masa dormansi. Nah ya sahabat tani, dari referensi ini tadi, ada nggak kira-kira yang berbahaya? Ada? Nah, kalau Anda bingung ya sahabat tani, coba sekali lagi saya bacain deh. Etilin berfungsi untuk membantu proses pematangan buah,
memacu pembungaan, merangsang pemekaran bunga, merangsang pertumbuhan akar dan batang, merangsang pengguguran buah dan daun, merangsang perkecambahan biji, menghambat pemanjangan batang kecambah, memperkokoh batang tanaman, dan mengakhiri masa dormansi. Nah ya sahabat tani, jadi ini yang paling berbahaya apa? Merangsang pengguguran buah dan daun. Kemudian ya sahabat tani, saya ambil referensi lagi dari siswapedia.com. Rontoknya daun dari batang disebut dengan absisi daun. Gas etilen yang semakin tinggi kadarnya akan membuat daun menjadi mati hingga jatuh berguguran. Namun bukan hanya sekedar gugur, sebab mineral penting yang ada di dalam daun akan diserap terlebih dahulu guna pembentukan daun yang baru. Nah, gimana sahabat tani? Sudah terinspirasi sampai di sini? Nah, mari selanjutnya ya sahabat tani, simak salah satu video berikut ini dari channel YouTube-nya Konor PJKT. Jadi dia menjelaskan pengalamannya melihat petani yang menggunakan produk yang ada kandungan bahan aktifnya yaitu Etefon ya sahabat tani, karena entah dosis yang terlalu tinggi kah misalnya atau bagaimana kayak gitu loh. Justru pada akhirnya tanamannya yang jadi rusak. Dan ini tuh benar-benar sayang banget ya sahabat tani, ya enggak? Bukannya jadi untung malah jadi buntung, ya enggak? Enggak mau kan? Dan Anda pernah nggak dengar istilah obat doping? Pernah? Itu tuh yang biasa jadi kontroversi ya sahabat tani pada berbagai pertandingan olahraga. Jadi ketika seorang atlet itu menggunakan obat doping, maka baik stamina, performa, dan lain sebagainya itu bakalan melesat jauh luar biasa ya sahabat tani. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Gak jarang loh ya sahabat tani, kasus kematian atlet terjadi karena penggunaan dari obat doping ini. Nah, sama juga dengan penggunaan ZPT yang terlalu berlebihan pada tanaman kita. Ketika kita memacu salah satu fase pada tanaman kita, maka pasti ada fase dari tanaman kita yang bakal jadi korban. Termasuk juga suplai nutrisi loh ya sahabat tani, harus lebih ditingkatin. Ya kan kita nggak bisa sahabat tani ngasih pupuk pakai takaran yang normal kayak gitu loh dan frekuensi yang normal kalau kita memacu pertumbuhan atau memacu dari pematangan buahnya, ya enggak? Dan bayangin coba, sudah bahan organiknya kurang kayak gitu loh, mikroorganisme perombaknya juga kurang, tanahnya kurang subur, pupuknya lagi ngasihnya dikit kayak gitu loh. Kemudian pematangannya kita pacu kayak gitu, pas saya bilang lengkap dah penderitaan dari tanaman kita, ya enggak? Kemudian dari segi kualitas buah, sadar nggak kita kalau sebenarnya pada proses pematangan itu sendiri terjadi proses pembentukan senyawa dan kandungan tertentu ya sahabat tani pada buah tanaman kita. Dan apa yang terjadi ketika waktu pematangan itu justru dipacu dan juga dipercepat? Maka artinya secara kualitas pun sebenarnya buah yang dipercepat matangnya itu atau kita sebut dengan dipaksa kayak gitu ya sahabat tani, kemungkinan besar bakal berbeda loh kualitasnya dengan matang secara normal. Dan pada akhirnya siapa kira-kira yang dirugiin? Belum lagi dampak dari kesehatannya. Saya kira masih banyak banget ya sahabat tani efek negatif ketika kita melakukan pemaksaan dari pematangan buah, ya nggak sahabat tani. Dan video ini dibuat bukan maksud biar petani itu nggak beli produk yang ada kandungan Etefon sebagai bahan aktif, itu nggak kok. Boleh-boleh aja sebenarnya. Yang penting penggunaannya itu bijak dan sebaiknya konsultasikan juga sama petugas yang mewilayahi di tempat Anda ya sahabat tani. Dan di akhir video ini saya kepengen kita semua tuh menyadari ya sahabat tani bahwa tanaman juga adalah makhluk hidup. Dia tuh punya masa untuk bertumbuh, dia juga punya masa buat berbunga, dia juga punya masa buat menghasilkan panen sampai panen tersebut bisa dinikmati dan juga kita jual buat kita dapetin penghasilan ya sahabat tani. Maka perlakukan tanaman kita tuh sesuai pada masanya, maka wujud terima kasih dari tanaman kita itu adalah memberikan panen yang luar biasa ya sahabat tani buat kita nikmati sendiri, bahkan kita jual untuk jadi penghasilan kita semua. Dan di channel ini saya sudah sering banget ya sahabat tani bahaskan soal pupuk-pupuk apa aja yang cocok pada masa vegetatif dan pupuk apa aja yang cocok pada masa generatif, dan pembahasan peran dan kegunaan masing-masing unsur hara
untuk tanaman kita itu juga udah ada kok ya sahabat tani, sampai pada 10 jenis NPK dan juga kegunaannya itu juga ada kok. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Silahkan klik salah satu, bisa yang ini ya sahabat tani, itu pemupukan berdasarkan musim, atau yang ini. Nah, ini 10 jenis NPK berdasarkan kegunaannya. Silahkan ya sahabat tani klik salah satu, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizali Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.